Kemampuan Mariono mengatasi krisis tak lepas dari perjalanan karirnya di dunia perbankan. Pria berusia 55 tahun ini mulai akrab dengan krisis saat menangani masalah Golden Key di Bank Bapindo. Mariono juga aktif saat terjadi merger beberapa bank menjadi Bank Mandiri. Di bank ini pula, banyak permasalahan yang berhasil dilewati Mariono sewaktu duduk sebagai grup head Jakarta Network Group. Selain masalah demonstrasi besar-besaran ketika pergantian direktur utama Bank Mandiri, Mariono juga melakukan konsolidasi di beberapa daerah yang terkena bencana. Tsunami di Aceh adalah salah satunya. Menghadapi krisis itu adalah kita beradu dengan kecepatan, ya kan? Pada waktu itu yang kita utamakan adalah bagaimana strategi perencanaan ini menjadi eksekusi yang bisa kita lakukan eksekusi sehingga tidak tidak kompromi dengan waktu sehingga kita bekerja sampai malam, ya kan, bisa sampai jam 2, bisa jam 3, mana yang permasalahan yang sangat krisis itulah yang harus kita lakukan. Mungkin waktu 24 jam nggak cukup yang dikatakan itu ya. Saya sudah mempunyai pemikiran ini harus ganti nama, ini harus rebranding. Karena dengan melihat permasalahan-permasalahan yang tadi, kita memilih namanya dengan Bank Mutiara. Karena Mutiara ini adalah merupakan suatu barang ya, yang nilainya adalah tinggi, ya kan? Yang nilainya tinggi. Tetapi untuk mendapatkan nilai yang tinggi ini melalui suatu proses, ya. Dan untuk mengambil mutiara itu adalah sangat perjuangannya itu adalah sangat berat sekali karena mutiara itu ada di dalam laut yang seperti bahwa senturi itu sudah ada di dalam laut, istilahnya bukan di atas tanah tapi sudah di dalam, Pak. Nah ini bagaimana mengangkat mutiara ini kita proses menjadi, kita gosok menjadi barang yang bernilai, ya kan, barang yang bernilai. Nah, terapkan adalah saya pengalaman di Bapindo yang mengalami bahwa kita juga down moral kita pada waktu itu, bagaimana bank itu sudah bagus tapi dijatuhin dengan suasana yang jatuhnya Golden Key. Terus terang saya memakai ID card aja malu pada saat itu, tapi membangun untuk mempercayai bahwa kita adalah bagaimana percaya bahwa itu adalah hal yang harus kita perbaiki. Nah, di sini juga sama. Kita bagaimana mengangkat ada supaya kita bisa menjadi bank yang baik lagi. Ada harus, ini pengalaman yang sangat berharga bahwa suatu kesalahan ini tidak boleh terulang dan harganya mahal. Makanya ada betul-betul belajar dan harus taat asas, harus taat kepada ketentuan-ketentuan, itu sangat penting kita terapkan di sana. Dan saya nggak mau bahwa ada berbicara biasanya seperti ini. Saya selalu ngomong ini. Kita harus ngomong bahwa ini sesuai dengan ketentuan, ini sesuai aturan, harusnya begitu. Dan itu dilakukan. Dan ini memberikan suatu semangat bahwa dengan adanya kejadian itu, bahwa karyawan dan karyawati itu semakin lebih hati-hati. Bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah, dan apa yang dilakukan itu adalah membawa petaka dan membawa suatu musibah yang sangat trauma, sebetulnya sangat trauma teman-teman. Dan saya pernah sampai melihat kantor, ya, saya buka pintu, ada ATM, saya buka, di dalamnya masih ada orang. Tapi pada saat itu saya memberikan suatu semangat bagaimana melakukan eksekusi dan saya supaya Bank Mandiri itu bisa beroperasi pertama kali untuk mengatasi, menyelesaikan daripada kebutuhan masyarakat saat itu. Sehingga saya melakukan suatu komunikasi atau koordinasi dengan IT di kantor pusat, dengan PLN, dengan telekomunikasi, dan alhamdulillah bahwa pada saat itu dalam waktu 2-3 hari ya, Bank Mandiri sudah beroperasi pertama kali di sana untuk membantu daripada masyarakat. Yang di Aceh. Yang di Aceh. Ya. Kemudian yang di Jogja juga hampir sama, kita bisa beroperasi lebih dulu juga untuk supaya bagaimana bisa melayani masyarakat di sana. Itu krisis-krisis yang kita lihat sangat berbeda. Yang kita petik adalah di sini adalah bagaimana kita mengatasi krisis untuk bisa menyelesaikan eksekusinya secara cepat. Itu yang kita ambil hikmahnya ya, pengalaman di situ, sehingga di sini juga sama kita katakan bagaimana itu. Yang berikutnya kita juga mengalami suatu krisis ya, di Bank Mandiri. Pertama pada waktu
Bank Mandiri pernah dilakukan suatu demo ya oleh karyawan pada saat itu, serikat pekerjanya. Saya adalah yang salah satu juga yang bagaimana mengatasi demo itu bisa selesai dan tuntas. Kemudian bagaimana kita pada waktu itu juga Bank Mandiri mempersiapkan krisis global ya, sebelum Senturi jatuh sebetulnya Bank Mandiri itu sudah mempersiapkan daripada apabila terjadi krisis di Indonesia itu sudah dipersiapkan untuk mengatasi krisis bila terjadi, dan saya sebagai ketuanya. Nah, dengan pengalaman itu Pak, saya datang di sini dan kejadiannya adalah sudah saya alami dan sudah disiapin, sehingga kita tinggal Bisnis TV Jakarta.